Kembali lagi dengan saya, Natasha. Pada kali ini saya akan melanjutkan dari tugas kuis besar, mengkoneksikan PHP dengan database untuk isian web. Sebelumnya, saya mengubah nama, lalu alamat email dan deskripsi di sini, namun dalam format script PHP-nya sama. Seperti ini saya hanya mengganti karena ini database yang saya gunakan adalah database dari PHP MyAdmin punya saya, jadinya pada isian script PHP-nya saya ganti koneksinya menjadi localhost root dan nama database saya adalah tugas KB atau tugas kuis besar. Pada database tugas KB sudah ada tabel awards dan profile. Yang profile saya ganti dengan nama saya dan juga user emailnya dan user description-nya saya ganti. Dan pada awards saya ganti dan saya masukkan seperti ini isiannya. Jadi nanti munculnya pada websitenya seperti ini. Nah, jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan memasukkan pada menu Education, Skill, dan Interest. Karena nantinya experience tidak dipakai, jadi bagian experience kita hapus saja. Lalu saya akan mengganti fotonya juga. Yang pertama kita hapus dulu di bagian experience. Ini kita hapus karena tidak kita gunakan. Lalu pada scriptnya juga kita hapus. Seperti ini. Setelah kita hapus, lalu kita klik Ctrl Save dulu agar tersimpan. Nah, setelah itu kita kembali ke desainnya. Ini masih ada. Kita refresh. Nah, pada navbarnya menu experience sudah hapus dan keterangannya juga sudah hilang. Setelah itu yang pertama saya akan mengganti foto profil ini dengan foto yang saya punyai selain ini. Nah, jadi untuk mengganti foto ini saya sudah memasukkan gambar yang saya miliki selain yang ini tadi yang muncul. Namanya ada image 1. Jadi pada script PHP-nya kita ganti yang bagian profile ini kita ganti dengan nama dari foto yang kita inginkan tersebut. Jadi tadi namanya image 1. Kita save, kita cek, kita refresh. Nah, fotonya akan berganti sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah kita mengganti foto, saya ingin selanjutnya mengganti pada menu education ini sesuai dengan data saya. Jadi yang pertama agar karena ini sudah terhubung dengan database PHP MyAdmin, jadinya langkah pertamanya karena kita akan memasukkan data di web ini sesuai dengan database, maka kita akan membuat tabel baru pada database tugas KB. Saya namakan nama tabelnya adalah Education. Setelah itu kita masukkan atribut-atribut apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama saya ingin pakai nama lembaga, lalu tipenya saya buat varchar 30. Lalu ini akan saya gunakan sebagai primary key. Yang kedua, nama fakultas, varchar juga tipenya ini 50. Lalu yang ketiga, nama prodi, juga varchar, saya beri 30. Yang keempat, jenjang pendidikan,
Lalu ini juga varchar dan 30 panjangnya. Setelah itu kita save. Nah, seperti ini jadinya. Jadi isian tabelnya sudah ada. Setelah itu saya akan insert untuk isiannya. Yang pertama ini adalah nama lembaganya, Universitas Majung, lalu nama fakultasnya Fakultas Sains dan Teknologi, nama prodinya Sistem Informasi, jenjang pendidikannya Agustus 2019 sampai sekarang. Lalu kita go. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah kita membuat tabelnya ini, kita akan mengisikan pada script PHP-nya agar nantinya bisa terhubung ke dalam web yang kita desain. Jadi pada education kita ganti. Yang ini akan saya hapus saja. Saya hapus. Akan saya ganti dengan script PHP-nya. Jadi yang pertama saya kasih keterangan dulu agar mudah untuk membedakan. Yang ini adalah misal tampilkan nama lembaga. Kita buat dulu N-nya juga. Akhir tampilan nama lembaga. Nah, setelah itu kita masukkan script PHP-nya. PHP yang pertama display education sama dengan mysql underscore query. Ini ada formatnya, kita klik, lalu koneksi, koma, petik 2, select, bintang, from, education. Karena tadi nama tabel di database tugas KB-nya adalah education. Lalu, titik koma, enter, while, buka kurung tutup kurung, row sama dengan mysql underscore asok, buka kurung tutup kurung lagi, display education. Lalu kita kasih kurung kurawal. Kita enter. Ini akhiran PHP-nya kita pindah di sini. Lalu lagi PHP. Nah, ini untuk mengkoneksikannya. Echo row nama lembaga. Lalu titik koma. Lalu kita tutup dengan H3. Lalu akhir tampilan nama lembaganya saya pindah di sini, maaf. Seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan membuat menampilkan dari nama fakultas yang kita sudah masukkan ke dalam database-nya tadi. Kita buat tanda lagi untuk membedakan. Tampilkan nama fakultas. Akhir tampilan nama fakultas. Karena div class subheading NB3-nya tadi ikut kehapus, jadi akan saya tulis lagi div class
sama dengan subheading MB3. Lalu kita masukkan PHP-nya. PHP echo row nama fakultas. Seperti ini. Lalu akhir tampilan nama fakultas. Selanjutnya kita akan memasukkan dari nama prodi, program studi tadi. Jadi tampilkan nama prodi lagi, lalu akhir tampilan nama prodi. Kita masukkan div, lalu kita masukkan PHP echo $row lalu nama prodi. Lalu akhir tampilan nama prodi. Setelah itu kita tutup dengan div seperti ini. Selanjutnya saya akan menampilkan jenjang pendidikannya. Di sini jenjang pendidikannya adalah dimulai kapan dan berakhirnya kapan pendidikannya. Jadi saya buat tandanya dulu agar mudah untuk membedakan. Tampilkan jenjang pendidikan, lalu akhir tampilan jenjang pendidikan. Kita masukkan div class sama dengan karena tadi formatnya juga ikut kehapus, jadi saya tulis ulang, jadinya flex string 0, lalu span class sama dengan tanda petik 2 text primary. Seperti ini, lalu lanjut masukkan kode PHP-nya. PHP lalu echo $row kurung jenjang pendidikan. Seperti ini. Setelah itu div lalu akhir tampilan jenjang pendidikan. Ini kita hapus saja agar rapi. Jadinya seperti ini. Oh ya, sebelumnya kita pindah dulu kurung kurawalnya ini di sini. Yang akhir kurung kurawal. Maaf sebelumnya karena ini masih merah ada kesalahan pada ini. Jadi saya kurang menambahkan underscore fetch. Nah, seperti ini. Jadi sudah tidak ada tanda bergaris bawah merah. Setelah kita masukkan semua codingan script PHP-nya di sini, kita akan cek pada web yang ada tadi, apakah codingan PHP-nya dapat mengkoneksikan isian database-nya sehingga dari isian database tersebut bisa muncul di web yang kita desain tadi. Kita sudah klik Ctrl Save, lalu kita ke sini, ke webnya, lalu kita refresh, kita lihat bagian bagian education sudah berubah sesuai dengan dari isian tabel pada database tugas KB bagian tabel education. Nah, jadi ada nama lembaganya ada Universitas Macung, nama fakultasnya ada Fakultas Sains dan Teknologi sesuai dengan isian yang sudah kita isikan tadi, lalu ada nama prodi dan jenjang pendidikannya. Jadinya seperti ini. Setelah merubah pada menu education, saya akan lanjut pada menu skill seperti ini. Kita kembali ke script coding PHP-nya. Kita ke bagian skill. Nah, ini skill.
Saya pada programming language and tools-nya tidak saya ambil semua, saya hapus beberapa, saya akan ambil 3 saja. Yang ini saya hapus. Yang ini juga. Ini hanya sebagai contoh saja. Jadinya seperti ini. Saya akan ganti pada bagian workflow-nya saja karena pada webnya tadi seperti ini ya, isiannya ada ini, dan ini. Nah, saya akan ganti sesuai dengan database-nya. Nah, maka dari itu sebelumnya kita buat tabel dulu karena tabel skills belum ada, kita buat tabel skills. Namanya adalah skills, tabelnya. Atributnya yang pertama ada workflow ID, tipenya integer 1. Ini akan saya jadikan sebagai primary key. Lalu ada description. Varchar saya buat 100. Lalu kita save. Nah, sudah tersimpan. Kita buat isiannya, kita insert. Lalu ini ID-nya misalnya 1. Terus isiannya adalah misalnya web design for desktop and mobile. Lalu yang kedua misalnya HTML, testing, and debugging. Seperti ini, lalu kita go. Nah, maka insert tadi akan tersimpan di sini. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita hapus. Kita masukkan di sini. Saya copy saja dari yang tadi. Karena formatnya mirip. Ini saya copy. Saya paste. Sebelum diganti, saya masukkan dulu script PHP-nya. Ini saya ganti display skills. Yang ini juga sama, ini saya ganti from skills. Karena tadi tabelnya namanya skills. Yang ini juga saya ganti. Lalu selanjutnya saya kasih kurung kurawal. Seperti ini. Saya hapus dulu yang akhirannya. Lalu akhir PHP-nya. Seperti ini. Karena tadi saya mengisikan pada database-nya hanya 2 isian, jadi karena di sini ada 4, kita hapus 2 sisanya. Yang ini kita hapus. Lalu saya akan menggantikan dengan script PHP agar sesuai dengan isian dari tabel database tugas KB tadi. Ini kita hapus. Lalu kita masukkan echo. Maaf sebelumnya PHP dulu. PHP. Lalu echo $row kurung description seperti ini, lalu titik koma. Sebelumnya maaf karena ternyata kita butuh hanya 1 saja, jadi yang ini kita hapus juga seperti ini. Lalu kita kasih tutup kurung kurawalnya tadi seperti ini. Kita rapikan seperti ini. Setelah kita tulis semua skripnya, kita akan cek lagi apakah skrip ini berhasil menghubungkan database sehingga bisa masuk ke web yang kita desain. Kita klik Ctrl Shift, lalu kita kembali ke webnya. Nah, ini kita refresh. Nah, munculnya seperti ini sesuai yang kita masukkan ke database tadi. Jadi, script PHP-nya berhasil kita hubungkan dengan database-nya sehingga pada web ini isiannya sesuai dengan
tabel-tabel yang ada di database tadi. Jadinya seperti ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada menu interest. Nah, seperti ini karena tadi ini masih format default dari bawaannya. Kita akan ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Yang pertama kita harus membuat tabelnya dahulu. Kita new, lalu namanya adalah interest sesuai dengan judulnya tadi. Lalu atributnya ada paragraph ID, integer 1 saja, kita jadikan sebagai primary. Go. Lalu yang kedua user paragraph. Ini tipenya saya buat long text saja. Ini. Lalu kita save. Nah, seperti ini. Setelah itu kita insert untuk memasukkan isiannya. Kita masukkan paragraph ID-nya 1, lalu isiannya misalnya. Nah, jadi misal isiannya seperti ini, lalu kita go. Akan tersimpan di sini. Setelah kita membuat tabelnya, kita kembali ke Visual Studio untuk memasukkan script PHP-nya pada bagian interest. Nah, jadi ini akan kita ganti. Jadi ini karena tadi isian bawaannya akan kita hapus saja. Kita gantikan dengan script PHP-nya. Saya kasih batas dulu, jadi tampilkan keterangan, lalu akhir tampilan keterangan. Seperti ini. Setelah itu PHP, lalu kita copy paste lagi karena formatnya sama. Yang ini saja. Kita copy, lalu kita paste. Kita ganti display interest. Yang ini juga from interest. Bawahnya juga display interest. Seperti ini. Lalu kita kasih awal kurung kurawal. Lalu kita masukkan lagi script PHP-nya. PHP. Lalu echo $row kurung tanda petik, namanya untuk menampilkan insertnya tadi adalah user paragraph, nama atributnya tadi, lalu titik koma, enter, lalu akhir kurung kurawalnya seperti ini. Lalu untuk mengecek apakah berhasil, kita klik Ctrl Shift dulu, lalu kita kembali ke webnya, kita refresh, kita ke bagian interest. Nah, seperti ini. Isiannya ini sudah sesuai dengan insert dari atribut pada tabel interest dalam database tugas KB tadi. Seperti ini jadinya. Jadi tadi sudah kita ganti pada education, skill, dan interest. Yang about dan awards-nya saya hanya mengganti nama, email, dan keterangan. Dan pada awards-nya saya ambil menjadi 3 saja isiannya. Sekian pemaparan saya mengenai mengkoneksikan PHP dengan database-nya untuk isian web. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan kata. Sekian dan terima kasih.